Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai clustering berbasis density dengan fokus khusus pada metode Denklut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faradia Salma Nuraida dengan NRP 3324600056 dan rekan saya. Saya Aisyah Naila Mufida dengan NRP 3324600035. Saya Nadia Fitriana Amrika dengan NRP 33246036. Saya Syafika Rancaya Putri dengan NRP 33246054. Dan saya Muhammad Turgisam dengan NRP 33246055. Oke, lanjut. Mari kita masuk ke pendahuluan untuk mengenal clustering secara umum. Nah, clustering ini adalah teknik unsupervised learning, artinya kita mencoba mengelompokkan data tanpa ada label kelas yang tersedia sebelumnya. Dalam dunia clustering, ada satu keluarga metode yang menilai data dari suatu pandang kepadatan. Intinya sederhana, semakin padat sebuah area, semakin besar juga kemungkinan itu adalah sebuah cluster. Tujuan kita mempelajari Denklut adalah untuk memahami konsep dasar clustering berbasis densitas, mengenal bagaimana Denklut bekerja, dan juga membandingkannya dengan metode lain seperti di Bayesian. Setelah tahu apa itu clustering dan mengapa densitas itu penting, langkah berikutnya adalah memahami dulu konsep dasar clustering berbasis densitas. Kalau data kita ibarat pasir yang didapur di atas kertas, maka gumpalan pasir tebal adalah cluster. Sisa butiran yang jauh-jauh sendiri hanyalah noise. Konsep ini memungkinkan kita menemukan cluster dengan bentuk arbiter. Tidak terbatas harus bulat atau elips, dan yang numerik. Dan yang menarik, metode berbasis densitas biasanya jauh lebih tangguh dalam menghadapi outlier. Konsep densitas ini kemudian melahirkan berbagai metode. Salah satu metode yang lebih canggih dan menarik adalah Denklut. Lanjut. Denklut atau Density Based Clustering dikembangkan oleh Heinberg dan K pada tahun 1998. Kalau K-means bekerja dengan menghitung jarak antar titik ke pusat cluster, Denklut punya cara lain. Ia menggunakan pendekatan fungsi distribusi kepadatan lokal dengan panduan kernel, misalnya Gaussian. Bisa dibayangkan seperti setiap titik data adalah lilin kecil yang menyinari sekitarnya. Semakin banyak lilin di dekat suatu titik, semakin terang area itu. Area yang paling terang menjadi pusat kepadatan atau density attractor. Lanjut, setelah tahu pengertiannya, gimana sih cara Denklut itu bekerja? Jadi ada 3 prinsip kerja Denklut. Yang pertama ada estimasi densitas. Dengan kernel seperti Gaussian, tiap titik itu menyumbang kepadatan pada ruang di sekitarnya. Hasilnya adalah semacam peta distribusi kepadatan. Lalu yang kedua ada attraction basin. Titik-titik ini bergerak mengikuti gradien kepadatan seolah-olah ditarik ke puncak kepadatan terdekat. Puncak ini disebut local maximum dan daerah sekitarnya adalah basin of attraction. Lalu yang ketiga ada cluster assignment. Titik-titik yang tertarik pada puncak yang sama akhirnya dikelompokkan ke dalam satu cluster. Hasilnya, cluster terbentuk alami berdasarkan tarikan kepadatan. Oke, selanjutnya kita masuk ke algoritma Denklut. Yang pertama yaitu definisikan influence function. Misalnya Gaussian kernel. Nah, di langkah pertama ini itu kita mendefinisikan fungsi pengaruh atau influence function. Nah, fungsi ini itu sangat penting karena kita menentukan bagaimana satu titik data itu akan mempengaruhi kepadatan di sekitarnya. Kemudian biasanya pilihan umum yang digunakan itu adalah Gaussian kernel atau kernel Gaussian. Nah, kernel ini akan menciptakan bukit kepadatan di sekitar tiap titik data, yang nantinya itu kita akan jumlahkan di langkah berikutnya. Oke, langkah kedua yaitu hitung fungsi kepadatan total dari semua data. Nah, setelah mendefinisikan influence function di langkah pertama, kita akan menjumlahkan pengaruh dari semua titik data untuk mendapatkan fungsi kepadatan total atau total density function. Nah, fungsi kepadatan ini itu akan divisualisasikan pada grafik 3D, kemudian puncak-puncak pada grafik itu menunjukkan di mana banyaknya titik data berkumpul. Kemudian langkah ketiga yaitu temukan density attractor dengan hill climbing menuju puncak lokal.
Di langkah ini, untuk setiap titik data, kita menggunakan teknik yang disebut hill climbing, yaitu kita membayangkan bahwa setiap titik data sedang mendaki bukit atau kepadatan di sekitarnya. Nah, proses pendakian inilah yang akan mengarahkan titik data tersebut menuju puncak lokal terdekat pada fungsi kepadatan. Untuk langkah keempat, yaitu kelompokkan titik-titik yang menuju ke atraktor yang sama sebagai satu klaster. Nah, pada langkah ini itu merupakan langkah clustering yang sebenarnya, karena semua titik data yang berhasil didaki dan mencapai atraktor yang sama akan dikelompokkan menjadi satu cluster yang utuh. Kemudian langkah kelima yaitu tangani noise atau titik dengan densitas rendah tidak termasuk cluster. Nah, terakhir yaitu Denklu memiliki mekanisme alami untuk menangani noise atau kebisingan. Titik-titik data yang berada di area dengan kepadatan yang sangat rendah, yaitu tidak berhasil mendaki menuju density atraktor yang signifikan, maka dia akan secara otomatis diklasifikasikan sebagai noise dan tidak dimasukkan ke dalam klaster manapun. Selanjutnya kita masuk ke implementasi. Nah, ini kita menggunakan dataset e-commerce data dummy. Kemudian ini merupakan langkah sebelum clustering. Nah, di sini di sebelum clustering ini bisa kita lihat bahwa outputnya itu masih berantakan. Jadi noise-nya itu masih tersebar kemana-mana, yaitu noise yang lingkarannya itu berwarna abu-abu. Seperti ini. Nah, yang sumbu X ini merupakan daily visit, kemudian sumbu Y merupakan average spend. Selanjutnya, yaitu kita melakukan Denklu sederhana atau grid density. Nah, di sini kita sudah melakukan clustering, namun masih dengan grid density atau Denklu sederhana. Di sini mulai terlihat ini ada warna ungu, kemudian warna kuning, dan warna hijau. Nah, semakin ke kanan berarti daily visit-nya itu semakin tinggi. Kemudian jika semakin ke atas, maka average spend-nya dia itu akan semakin tinggi juga. Kemudian ini ada ringkasan hasilnya. Nah, bisa dilihat di sini jumlah anggota tiap klasternya ada klaster 1, 0, dan 2. Di klaster 0 ini ada 13 anggotanya, kemudian di klaster 1 ada 16, dan di klaster 2 ada 11. Kemudian di sini ada rata-rata tiap fitur per cluster. Ada daily visit, average spend, items in cart, dan time on site. Kemudian ini ada klasternya. Di klaster 0 ini menunjukkan bahwa daily visit-nya dia rendah dan average spend-nya dia paling tinggi. Artinya pengunjungnya itu rendah, namun pembeliannya itu paling tinggi. Nah, di klaster 1 menunjukkan bahwa daily visit-nya pengunjungnya itu tinggi, namun pembeliannya itu paling rendah. Dan di klaster 2 itu menunjukkan bahwa daily visit atau pengunjungnya itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, artinya dia di tengah-tengah, dan average spend-nya atau pembeliannya juga di tengah-tengah. Ya, di sini saya melanjutkan untuk membahas implementasi untuk DN-Clue KDE. KDE itu apa? KDE itu KDE-nya DN-Clue KDE based clustering. Yang pertama seperti yang sudah dijelaskan Mbak Vika tadi, jika sumbu X-nya itu daily visit, lalu sumbu X-nya itu adalah average spend. Nah, gimana cara kodenya bekerja? Seperti yang kita ketahui, jika density itu kita menghitung kepadatan titik. Nah, jadi setiap titik di metode DN-Clue ini, setiap titik itu akan dihitung. Jika thresholdnya nilainya itu melewati threshold, maka dianggap masuk ke cluster padat. Lalu jika tidak density-nya rendah, itu dianggap noise atau outliernya. Lalu di sana terdapat titik-titik berwarna biru yang tersebar. Nah, itu kita bisa anggap sebagai noise atau outliernya. Sementara titik dengan warna merah, kuning, sama ungu itu menunjukkan kelompok yang mirip atau klasternya. Bisa di next.
Lalu untuk ringkasannya, di sana terdapat pada klaster 0 terdapat 14, lalu klaster 2 terdapat 14, klaster 1 terdapat 13, dan klaster 0 terdapat 13. Nah, jadi untuk klaster 0 itu adalah pelanggan yang potensial atau memiliki daya belanja yang stabil, namun isi keranjangnya juga banyak. Lalu di klaster 1 itu pelanggan yang hemat, tapi pelanggan yang hemat ini didefinisikan kayak dia sering mengunjungi websitenya, tapi di keranjangnya itu tidak terlalu banyak, tapi pembeliannya itu tidak banyak juga, tapi juga tidak dihitung sedikit, namun sedang. Untuk yang klaster kedua itu dia seperti window shopper, atau dia hanya masukkan ke dalam keranjang, tidak membelinya. Bisa dilihat di rata-rata tiap fitur per cluster, jika daily visitnya semakin rendah, itu maka daily visitnya juga semakin jarang. Tapi jika tinggi, dia akan sering masuk ke dalam website tersebut. Begitu seterusnya, begitu dengan average spend, item in cart, dan time on site-nya. Bisa dilanjut, Mbak Vika? Nah, lalu ini grid dan clue. Grid dan clue ini berbeda dengan yang tadi, KDE tadi, dan clue KDE clusteringnya. Kenapa? Karena jika grid ini dia tidak menghitung kepadatan density-nya, tapi dia membagi seperti di grid gitu, dibagi. Jadi kalau di daerah grid tersebut ada yang terdapat banyak yang